Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Dita Rizka Nur Putri. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat sebuah video praktik mengajar dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, video ini sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran mikro. Penasaran kan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi, kenapa masih pagi ini udah pada lemes? Udah sarapan belum? Udah, Bu. Sudah? Bagus ya. Biasakan sebelum belajar kita harus sarapan terlebih dahulu. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran supaya lebih semangat lagi, Ibu mempunyai jargon buat kalian. Jargonnya apabila Ibu bilang semangat pagi. Nah, kalian jawabnya pagi, pagi, semangat pagi. Gimana? Bisa dicoba? Oke, langsung ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Kurang kompak, satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kalian sudah pada semangat. Belajarnya harus fokus dan konsentrasi. Baik, nah sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Coba di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, nah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Nah, sebelumnya di kelas 7 kalian juga sudah mempelajari mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Namun untuk kali ini kita akan lebih memperdalam lagi dan lebih mengembangkan lagi mengenai materi tersebut. Coba Ibu mau tanya dulu nih. Di sini ada yang masih ingat tidak apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Coba acungkan tangannya. Saya, Bu. Iya, silakan Rina. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan secara berulang, Bu. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Rina. Jawaban Rina sudah tepat ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yaitu berbentuk perkalian yang dikalikan secara berulang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Coba ada yang tahu tidak apa manfaat dalam kehidupan sehari-harinya? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Nah, baik, kalau begitu ini Ibu ada video. Silahkan kalian simak dulu baik-baik ya. Silahkan, ini videonya. Halo, yuk kita belajar perpangkatan. Menurut kalian, kenapa sih kita harus belajar perpangkatan? Apakah pernah kalian mengamati benda langit? Kira-kira seberapa jauh ya jaraknya ke bumi? Jarak benda langit ke bumi biasa dihitung dalam satuan tahun cahaya. Berikut adalah satuan 1 tahun cahaya apabila dikonversikan dalam kilometer. Panjang sekali kan bilangannya? Nah, dengan menggunakan konsep perpangkatan, kita akan menyatakan jarak benda langit tersebut dengan lebih mudah. Selain itu, perpangkatan juga bermanfaat dalam bidang biologi loh. Misalkan untuk menghitung jumlah bakteri yang berkembang biak setiap beberapa menit.
apa lagi ya? Nah, ternyata perpangkatan juga bermanfaat dalam bidang ekonomi loh. Yaitu dengan menentukan jumlah tabungan dengan bunga majemuk. Selain itu, perpangkatan juga bermanfaat untuk menghitung pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Wah, banyak sekali ya manfaat belajar perpangkatan. Maka dari itu, yuk belajar perpangkatan. Nah, bagaimana? Videonya sudah kalian simak kan? Nah, sekarang kita sudah mengetahui beberapa manfaat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Salah satunya tadi, misalnya kita bisa menghafalkan sebuah jarak yang sangat panjang. Terus tadi bisa dalam ilmu biologi, misalnya, nah dalam menghitung pertumbuhan, perkembangbiakan virus. Terus juga, misal kalau di rumah bisa menghitung volume dari bak mandi, nah dan lain sebagainya. Di samping manfaat yang tadi sudah dipaparkan di video. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah pernah mempelajari pelajaran IPA? Sudah? Sudah belajar tata surya belum? Sudah. Nah, dalam tata surya itu kan ada jarak dari satu planet ke planet lain. Nah, itu jaraknya sangat jauh sekali. Angkanya sangat panjang. Nah, coba bagaimana? Apakah angka-angka tersebut bisa disederhanakan penulisannya? Bisa? Tentu bisa. Caranya dengan menggunakan perpangkatan. Nah, untuk lebih jelasnya, materi ini akan kita pelajari sekarang. Ibu harap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya, supaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai kriteria ketuntasan minimal atau yang biasa disebut dengan KKM. Nah, untuk KKM mata pelajaran matematika yaitu 75. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu menuliskan bilangan dalam bentuk perpangkatan, kemudian menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Nah, model pembelajaran yang akan kita lalui yaitu model problem based learning atau berbasis masalah. Adapun aktivitas atau langkah pembelajaran yang nanti akan kita lalui, yang pertama nanti kita akan berdiskusi mengenai bahan ajar, kemudian yang kedua nanti akan ada presentasi dari tiap kelompok, kemudian yang ketiga mengisi LKPD, kemudian yang keempat nanti penutup. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Bagus sekali ya. Mari sekarang kita langsung saja ke materi. Baik anak-anak, sebelum Ibu bagikan bahan ajarnya kepada kalian, di sini Ibu telah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, bisa dilihat di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Nanti kalian bekerjanya secara berkelompok ya. Nah, silakan ini untuk bahan ajarnya. Kemudian setelah itu silakan kalian amati dan baca instruksi yang ada pada bahan ajar tersebut. Lihat di sana ada kegiatan 1. Nah, apabila masih dirasa kurang paham, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi semuanya harap simak baik-baik terlebih dahulu ya. Ini untuk videonya. Siapkan selembar kertas dan gunting. Kita gunting selembar kertas menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian tumpuk kertas menjadi 1. Selanjutnya, gunting kembali kertas menjadi 2 bagian yang sama, sehingga kertas akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian tumpuk kertas menjadi 1. Selanjutnya, potong kembali kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas akan terbagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian tumpuk kembali menjadi 1.
gunting kertas menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga kertas akan menjadi 16 bagian. Kemudian tumpuk kembali kertas menjadi 1 dan gunting kembali menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka kertas akan terbagi menjadi 32 bagian yang sama besar. Nah, videonya seperti itu ya. Nah, sekarang setelah melihat video yang tadi sudah Ibu tayangkan, coba kalian amati lagi bahan ajarnya. Nah, setelah itu silakan isi titik-titik yang ada pada bahan ajar tersebut ya. Silakan kerjakan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang sudah selesai, silakan acungkan tangannya ya, kemudian nanti presentasikan. Ibu, kelompok 2 sudah. Ya, bagaimana? Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Bagus, silakan kelompok 2 coba presentasikan ke depan ya. Jadi, untuk tabel kegiatan 1 dapat diisi dengan pengguntingan ke-1 itu banyak kertasnya 2, pengguntingan kedua banyak kertasnya 4, pengguntingan ketiga banyak kertasnya 8, pengguntingan keempat banyak kertasnya 16, dan pengguntingan kelima banyak kertasnya 32. Seperti itu bukan, Ibu? Baik, bagus sekali untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagaimana semuanya jawabannya sama? Sama, Bu. Sudah paham? Paham, Ibu. Baik, kalau sudah paham, apa coba yang bisa disimpulkan dari kegiatan 1? Baik, kalau gitu akan Ibu simpulkan ya, bahwa dari kegiatan 1 diperoleh, nah, banyak pengguntingan atau banyak kertas hasil pengguntingan kedua itu banyak kertasnya itu 2 kali dari pengguntingan pertama. Kemudian banyak kertas dari pengguntingan ketiga itu 2 kali lipat dari banyak kertas pengguntingan kedua, dan seterusnya. Nah, jadi jika kalian melakukan pengguntingan sebanyak N kali, maka banyak kertas yang dihasilkan sebanyak 2 kali 2 kali titik-titik kali 2. Jadi 2-nya sebanyak N kali. Nah, maka perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N dapat ditulis menjadi 2 pangkat N, atau dapat disebut juga menjadi perpangkatan 2. Nah, secara umum perpangkatan bilangan perkalian berulang dari bilangan A yaitu dapat disebut perpangkatan A. Nah, misalnya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Maka itu bisa disebut dengan perpangkatan berapa? Coba Rina, perpangkatan berapa? 2, Bu. Perpangkatan 2. Yang lain ada yang mau mencoba menjawab lagi? Ya, Andi. 3 ya, Bu. Perpangkatan 3 ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Nah, benar ya apa yang telah disampaikan oleh Andi, bahwa 3 kali 3 kali 3 itu termasuk perpangkatan 3. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Belum ada, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu lanjutkan ke kegiatan kedua. Silahkan lihat lagi bahan ajarnya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan 1, yaitu memahami konsep bilangan bulat, nah, pada kegiatan 2 ini kita akan menyatakan bentuk perkalian dari suatu perpangkatan. Bisa kalian lihat di contoh yang baris pertama, di sana ada 2 pangkat 4. Bentuk perkaliannya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 16. Nah, sekarang silahkan coba kalian isi yang belum diisinya ya. Coba kalian diskusikan lagi bersama kelompoknya. Kalau ada yang mau mencoba menjawab, acungkan tangannya ya. Silakan, Ibu beri waktu sekitar 5 menit lagi ya. Kelompok 3 sudah. Oh, bagaimana kelompok 3 mau mencoba? Silakan kelompok 3. Baik, langsung saja ya, Bu. Nah, untuk perpangkatan 3
3 pangkat 3 bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3, nilainya yaitu 27. 4 pangkat 5 bentuk perkaliannya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, nilainya yaitu 1024. Untuk 5 pangkat 4 bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5, nilainya 625. Baik, bagaimana teman-teman yang lainnya? Semuanya sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan bisa duduk kembali ya. Nah, jadi seperti itu untuk kegiatan 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perpangkatan yaitu perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, adapun bilangan pokok yang dikalikan secara berulang itu disebut dengan basis. Nah, adapun seberapa banyak bilangan pokok itu dikalikan, nah itu disebut dengan pangkat. Misalnya 2 pangkat 3. Nah, yang menjadi basisnya itu adalah 2, pangkatnya yaitu 3. Coba nih, kalau 3 pangkat 5, basisnya berapa, Dina? 3, Bu. Betul sekali. Kalau pangkatnya berapa? 5, Bu. Iya, tepat sekali jawabannya ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana semuanya paham? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kalau gitu mari kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menuliskan perpangkatan dari suatu bilangan. Coba lihat contohnya. Nah, di sana contohnya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali, jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu basisnya berapa? Bilangan pokoknya berapa? Negatif 2, Bu. Negatif 2. Berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya 3. Iya, benar sekali. Karena dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Iya, benar. Bagaimana? Sudah paham? Nah, kalau gitu di sini Ibu ada latihan soalnya. Coba kalian kerjakan lagi ya latihan soalnya. Kalau ada yang sudah selesai, coba acungkan tangannya. Kemudian seperti biasa presentasikan lagi ke depan. Silakan, Ibu tunggu. Bagaimana? Kelompok 5 sudah? Baik, silakan kelompok 5 coba presentasikan jawabannya ke depan ya. Baik, Bu. Nah, untuk yang bagian A itu negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3 kali negatif 2 per 3. Maka bentuk perpangkatannya yaitu negatif 2 per 3 pangkat 4. Nah, untuk yang bagian B, T kali T kali T kali T kali T kali T. Bentuk perpangkatannya T pangkat 6. Baik, bagus sekali. Bagaimana yang lainnya jawabannya sama? Sama, Ibu. Sama. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Jawabannya sudah sangat tepat ya untuk kelompok 5. Silakan bisa duduk kembali ke tempatnya. Nah, jadi seperti itu untuk cara menuliskan perpangkatan dari suatu bilangan. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke materi menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Nah, ingat ya, Ibu ingatkan kembali. Dalam melakukan operasi suatu bilangan, yang pertama kali harus kita kerjakan yaitu yang ada di dalam kurung. Kemudian kita kerjakan pangkat. Nah, setelah itu kita kerjakan perkalian atau pembagian. Karena mau perkalian dulu atau pembagian dulu itu sama ya. Kemudian setelah itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, jadi urutan pengerjaannya seperti itu. Sekarang coba lihat contohnya. Nah, di sana contohnya ada 3 kali 2 tambah 5 pangkat 2. Berarti yang pertama kali dikerjakan, coba kita cari dulu pangkatnya ya. 5 pangkat 2 berapa anak-anak? 25. 25. Jadi sama dengan 3 kali 2 ditambah 25. Kemudian kita kerjakan apanya? Perkalian. Lian. Iya, benar. Jadi 3 kali 2 berapa? 6.
6 tambah 25. Berapa hasilnya? 31. 31. Benar sekali seperti itu ya. Jadi hasilnya yaitu 31. Bagaimana? Paham tidak? Paham. Paham? Bagus. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, nih sekarang coba kalian kerjakan LKPD-nya dengan sungguh-sungguh ya untuk mengukur kemampuan pemahaman materi kalian untuk pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan terlebih dahulu. Seperti biasa, kalau ada yang sudah, acungkan tangannya ya. Ya, silakan. Ibu tunggu. Ada yang sudah? Siapa? Oh, dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1 coba presentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Untuk nomor 1A isinya yaitu Y pangkat 8. Mengapa? Karena Y-nya dikalikan sebanyak 8 kali. Untuk nomor 1B yaitu 27T pangkat 2. Kenapa? Karena saya di sana mengalikan dulu yang 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 27. Kemudian dikalikan lagi dengan T sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya 27T pangkat 2. Untuk nomor 2A isinya yaitu 570. Saya mengerjakan pangkatnya terlebih dahulu, kemudian mengerjakannya di dalam kurung, setelah itu dibagi 2. Baik, bagaimana yang lainnya? Sudah paham? Paham, Bu. Jawabannya sama tidak? Sama, Ibu. Sama. Bagus sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 bisa kembali lagi ke tempat duduknya ya. Baik anak-anak, tidak terasa waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan diskusi dengan lancar dan juga sudah mengerjakan latihan-latihan dengan hasil yang memuaskan. Kalian semua hebat pokoknya ya. Berarti kalian sudah paham mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, baik. Sebelumnya, Ibu mau minta tolong. Coba di sini ada yang mau membantu Ibu merangkum atau menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Ya, Andi silakan. Pada pertemuan hari ini kita mempelajari konsep bilangan berpangkat, kemudian menuliskan perpangkatan dari suatu bilangan, kemudian menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Baik, benar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Andi. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Andi tadi sudah betul ya, bahwa pada hari ini tadi kita telah mempelajari mengenai konsep bilangan berpangkat, kemudian menuliskan perpangkatan dari suatu bilangan, kemudian menuliskan atau menentukan hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Semuanya sudah paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Cukup, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu informasikan terlebih dahulu kepada kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, kemudian supaya kalian nanti lebih mengasah kemampuan lagi, untuk mengukur kemampuan kalian lagi, Ibu akan memberikan kalian tugas individu. Silakan nanti kerjakan di rumahnya masing-masing ya. Baik, nah pesan dari Ibu, nanti apabila sudah belajar dari sini, coba kalian buka-buka lagi materinya, kalian pahami lagi, supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti dan tidak mudah lupa mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kemudian Ibu akan memberikan sedikit kata-kata mutiara sebagai motivasi buat kalian, bahwa kalian jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena hidup pun tidak pernah berhenti dalam mengajarkan. Jadi sampai kapanpun kita jangan pernah bosan untuk belajar ya. Ibu doakan semoga kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas kontribusi kalian untuk pembelajaran hari ini. Silakan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Baik anak-anak semuanya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kontribusinya, serta terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif untuk pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari Ibu. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.